Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Arya. Nama saya dari kelas C Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat umum tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Baik, di sini saya akan mewawancarai teman saya yang sebagai mahasiswa baru. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Setia Nugroho, mahasiswa baru Politeknik Negeri Semarang. Oke, di sini saya akan mewawancarai Mas Septian tentang wawasan pendidikan Pancasila. Akan saya beri pertanyaan, nilai-nilai Pancasila seperti apakah yang Mas Septian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa? Ya, menurut saya nilai-nilai yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa, itu yang pertama itu salah satunya nilai ketuhanan. Mengapa nilai ketuhanan ini saya terapkan? Karena nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang sangat penting yang harus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, kan kita sebagai mahasiswa yang sekarang ini sedang di masa pandemi dan tidak bisa melakukan kegiatan perkuliahan secara offline, yang mengharuskan kita untuk melakukan kegiatannya itu secara daring melalui virtual Zoom misalnya. Nah, ketika kita sedang melaksanakan Zoom, apabila kita waktunya itu sudah tiba waktu beribadah, nah kita wajib untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim, yaitu dengan melaksanakan sholat. Kemudian nilai selanjutnya yang saya terapkan itu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini juga sangat penting saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai kemanusiaan ini kita bisa menghargai orang-orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, dengan budaya yang beda juga, daerah-daerahnya yang juga berbeda. Kemudian nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini ketika kita sedang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam belajar, kita perlu dan tidak malu untuk bertanya kepada teman kita yang sudah paham tentang materi yang kita alami itu sangat susah. Kemudian nilai kerakyatan. Nah, kita ketika sedang melaksanakan diskusi atau rapat melalui media virtual, nah kita kan saling bertukar pikiran. Nah, pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh kita juga kan sangat berbeda-beda. Nah, kita itu wajib untuk menghargai pendapat dari setiap orang. Kemudian nilai keadilan juga yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat penting sekali. Oke, baik sekali. Jadi menarik sekali ya pembahasan Mas Septian tentang nilai penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan untuk berikutnya, saya pertanyaan lagi, bagaimana pendapat Mas Septian terhadap orang-orang yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya, menurut saya itu sangat disayangkan sekali. Mengapa demikian? Karena pendidikan Pancasila itu kan kita sudah tahu bahwa Pancasila itu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seharusnya kita sebagai warga Indonesia itu sangat-sangat diwajibkan untuk menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita menjadi pribadi yang memiliki
etika yang baik, moral juga yang baik, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Terus ke pertanyaan berikutnya nih. Menurut Mas Septian, bagaimana sih agar kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya dengan pendidikan Pancasila kita terapkan sejak kecil. Misalnya kita kan dari SD sampai sekarang itu pendidikan Pancasila itu selalu kita dapatkan. Nah, dari situ kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila tersebut yang kita dapatkan. Oke, menarik sekali ya. Terus yang terakhir ya Mas, perlukah pendidikan Pancasila itu diajarkan di perguruan tinggi? Menurut saya itu sangat perlu. Hal tersebut tertuang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi yang berdasarkan Pancasila sebagai mata kuliah yang wajib. Nah, di sini kan nanti dapat terciptanya mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, bermoral juga, sehingga nanti mahasiswa tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Mas Septian atas waktunya telah berbincang dengan saya. Itu saja mungkin dari saya dan Mas Septian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SD Negeri Cipajang 4. Saya persilahkan untuk Bu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Asia. Saya seorang guru sekolah dasar dan saat ini mengajar kelas 4 SD. Oke. Iya, Bu. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terhadap wawasan Pancasila. Yang akan saya tanyakan, yang pertama itu nilai-nilai Pancasila seperti apakah yang Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang Ibu? Untuk nilai-nilai yang diterapkan, karena saya sebagai seorang guru dan bidang saya adalah pendidikan, apalagi untuk saya sendiri kan bekerja di bidang pendidikan dasar ya, jadi sejauh ini sangat-sangat sekali menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dari saat proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Banyak sekali, misalnya dari sila pertama saja sudah tampak sekali ya saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar itu. Berdoa, diawali dengan berdoa, ditutup dengan berdoa juga. Kemudian pembiasaan seperti Pancasila, menanamkan nilai Pancasila, nilai nasionalisme, ya, jadi banyak sekali ya, memang kami bidang pendidikan dan di dalamnya juga ada muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sangat erat sekali hubungannya dengan Pancasila. Iya, itu dari Ibu terhadap penerapannya dalam Pancasila. Di sini pertanyaan kedua, bagaimana sih pendapat menurut Ibu terhadap orang-orang yang belum menerapkan gitu nilai-nilai Pancasila? Kalau pendapat pribadi, kalau untuk penerapan nilai Pancasila kan bisa sebagian ataupun keseluruhan. Mungkin
salah satu orang tersebut belum menerapkan secara menyeluruh nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya percaya semua orang sepertinya minimal 1 atau 2 nilai itu sudah diterapkan. Tinggal membiasakan untuk menerapkan keseluruhannya. Kita sendiri pun biasanya tidak langsung ya untuk menerapkan keseluruhan. Jadi untuk membangun sebuah aplikasi atau implementasi penerapan Pancasila itu datangnya dari dalam hati ya, kesadaran diri sendiri. Kita harus tahu apa manfaatnya, kemudian yang berkaitan dengan Pancasila. Mungkin kadang secara tidak sadar sudah menerapkan tetapi belum paham sekali bahwa ini merupakan pengamalan dari Pancasila sila keempat seperti itu. Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana agar kita itu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Seperti yang berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, untuk Pancasila kan merupakan pedoman dasar kita dan yang kita gunakan sebagai penuntun hidup ya. Jadi sudah seperti mendarah daging. Nah, bagaimana agar kita bisa seperti itu menerapkan? Ya, satu, yang jelas kita mempelajari. Yang kedua, kita mengetahui manfaatnya. Yang ketiga, membiasakan sikap kita untuk agar bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya rasa bahwa nilai-nilai Pancasila ini semuanya positif ya. Jadi kalau kita selalu berpedoman, insya Allah perilaku kita pun akan senantiasa di dalam koridor yang betul seperti itu. Membiasakan, mempelajari dulu. Jadi lama-kelamaan juga karena untuk di Indonesia sendiri nilai-nilai Pancasila itu sangat kental dan sudah diperoleh dari baik dari keluarga pun, sekolah formal, sekolah informal itu sejauh ini saya lihat dan saya rasakan sendiri itu sudah menerapkannya ya, sudah mengajari, tinggal bagaimana kita untuk menerapkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Di sini saya pertanyaan terakhir. Perlukah pendidikan Pancasila itu diajarkan di perguruan tinggi? Kalau pendidikan Pancasila itu baik dari perguruan dari yang paling dasar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, baik formal maupun non formal, sampai ke perguruan tinggi itu saya rasa perlu. Bahkan dulu itu kan ada semacam ada seperti penataran ya. Jadi kalau untuk mahasiswa, di samping biasanya untuk awal masuk biasanya kan ada materi yang kaitannya dengan masih umum ya, termasuk Pancasila juga sangat perlu. Dan ditambah lagi tidak hanya diajarkan tetapi juga untuk menerapkan ya, karena untuk mahasiswa itu sudah termasuk orang dewasa ya, jadi tidak perlu diajari yang seperti anak yang masih kecil, tapi teori jalan, praktek untuk penerapannya pun jalan. Jadi harus dipraktikkan ya, yang terpenting. Iya. Oke. Itu saja mungkin dari Ibu Isna terhadap wawasan pendidikan Pancasila, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang pedagang, tepatnya pedagang sayuran. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri, Bu. Ya,
Perkenalkan, nama saya Ibu Sarmina, umur 52 tahun. Pekerjaan saya pedagang sayuran hasil bumi di wilayah desa sendiri. Silakan pertanyaannya bagaimana? Jadi saya mau nanya, nilai-nilai Pancasila seperti apakah yang Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang Ibu? Oh ya, nilai-nilai Pancasila yang diterapkan saya sebagai pedagang, ya tentunya saya memberikan umpamanya kiloan. Si petani ngilo harga 7 kilo dilemparkan lagi 7 kilo, itu namanya kejujuran. Satu. Yang kedua, terus tepat waktu, begitu datang bayar itu. Ketiga, ya banyak sih selain itu juga ada yang langsung kontan, ada yang utang. Kalau utang umpamanya sehari harus tanggung jawab kita, berarti rasa tanggung jawabnya harus ada. Iya. Segitu aja dulu, Mas. Jadi Ibu itu barangnya dari petani ya? Ya, kadang-kadang dilemparkan lagi sesuai kiloan, terus kadang-kadang uangnya kurang, kita yang tanggung jawab begitu. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu terhadap orang yang belum menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sangat sayang sekali, karena Pancasila itu udah lahir dari semenjak kita lahir. Dalam artian Pancasila itu lahir setelah merdeka, dan kalaupun dibaca dengan isi-isinya yang mengerti, gerak-gerik tingkah laku kita itu ada segalanya di situ. Jadi kalau yang belum, sangat menyayangkan, dan tolong kalau memang mereka sadar diri dan ingin tahu, tapi kebanyakan karena jenjang umur dan pengertian jenjang pendidikannya yang kurang begitu hanya memahami gitu ya. Tapi secara logika mereka itu memang sebagian sih udah sesuai dengan menerapkan Pancasila, karena tingkah dan perilakunya jujur apa itu udah ada di mereka. Udah. Cuman tidak sepenuhnya mereka terapkan ya. Betul. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, perlukah menurut Ibu bagaimana agar kita selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya harus ingat, sesuai kita sih tahu butir-butirnya, tahu aturannya, karena kita ya sedikit banyaknya mengerti tentang itu, jadi sedikit banyaknya juga kita terapkan. Kalau memang kekurangannya ya karena semua gerak-gerik langkah kita yang ada di situ itu udah terterap dalam situ, Pak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, perlukah pendidikan Pancasila diajarkan di perguruan tinggi Bu? Sangat perlu sekali, apalagi perguruan tinggi adalah mahasiswa generasi tulang punggung bangsa negara Indonesia, harus mampu dan mengerti lebih dari kita yang udah pada tua, dan harus benar-benar melaksanakannya seperti laku kita sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara Pancasila, ideologi negara kita, segitu. Oke, jadi harus diterapkan ya Bu. Terus memang harus perlu dilaksanakan di perguruan tinggi, karena apalagi mahasiswa itu adalah tulang punggung negara yang bisa menopang untuk masa depan. Oke Bu, terima kasih. Itu saja mungkin wawancara dari saya. Mohon maaf mengganggu Ibu. Enggak. Ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, saya dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan, karena Pancasila sebagai
ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.